Kak Yuan, kami datang untuk menikahkanmu. Dengan modal kalian itu, kalian mau rebut Lu Yuan dariku. Cuma mobil tua kalian itu, nggak bakal bisa lewati aku. Masih belum tembus tingkat ke-10 ilmu tertinggi. Guru, Lu Yuan, kamu di gunung? Sudah 20 tahun ya? jawab guru sebulan lagi genap 20 tahun. Aku ingat. Kamu naik gunung dulu. Waktu itu, buat obati anakmu. Iya. Waktu umur 10 tahun. Waktu umur 10 tahun. Hampir mustahil hidup sampai 30. Kecuali pakai ilmu tertinggi tingkat 10. Buat dia ganti tubuh sepenuhnya. Bangun ulang meridian. Sayang. Sampai sekarang, aku belum paham rahasia tingkat 10. Selalu ada jalan. Masih ada cara, guru. Tolong beri petunjuk. Sebagai gurumu, kamu. Tubuhmu secara alami punya energi murni yang ada kekuatan besar dalam tubuhmu. Energi itu sangat besar. Buat dia ganti tubuh sepenuhnya. Seorang wanita dengan tubuh yin to yin, lakukan dual cultivation dengannya. Pasti bisa level up. Kamu cuma perlu temukan. Ah, Kenapa buat dia ganti tubuh sepenuhnya. langsung bisa naik level. Ini keberuntungan besar. Guru juga mau lo. Ingat, dalam 1 bulan harus ketemu. Wanita bertubuh yin murni, gabungkan yin dan yang. Ini satu-satunya cara selamatkan anakmu. Terima kasih, guru. Sudah, cepat turun gunung. Kalau enggak, kamu mau apa? Ngapain lagi di sini? Gawat. Masalah percintaan anak itu sudah datang. Lu Yuan, mau lari kemana kamu? Yuan ke? Dulu kamu janji sama aku setelah turun gunung kamu mau bersamaku. Selama bertahun-tahun, aku selalu setia buatmu. Kamu gak bakal ingkar kan? Aduh, kita udah umur segini. Anakku aja udah 30. Nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Aku biasanya jaga diri dengan baik. Kulit putih, cantik juga, badan paling top, terbaik. Kenapa? Ikut aku. Kamu merasa dirugikan ya? Kenapa Yuan Ge harus ikut kamu? Dia janji sama aku, turun gunung akan bersamaku. Yuan Ge udah janji sama kita. Ini, Bagus juga kamu, Lu Yuan. Kamu juga janji ke dia. aduh. Waktu itu aku bukan orang yang latihan sampai salah jalur. Terbakar hasrat kan. Waktu itu aku bukan orang yang aku juga nggak mau balas dendam sama dia kan. Jadi kamu setia sama dia. Terus aku harus gimana, Yuan Ge? Jangan-jangan kamu beneran mau ikut si perempuan licik itu, kamu. Aduh, tentu saja nggak. Aku akui dulu, Ikut si perempuan licik itu. cewek yang suka aku memang agak lebih banyak. Tapi, sudah 20 tahun aku tak jumpa anakku. Kalian tahu kan, sekarang di pikiranku cuma anakku. Jadi kamu makin harus ikut aku. Ikut aku sekarang. Sekarang aku, CEO Tianzhou Group. Juga ibu angkat anakmu. Dengan bantuanku diam-diam, anakmu kini jadi ketua termuda di Nansheng. Hartanya lebih dari 100 juta. Lu Piao Miao. Memangnya kamu nggak tahu malu? Aku juga ibu angkat Chen Zhao. Aku juga diam-diam jagain dia. Udah. Umur segini, malah ribut begini. Anakku punya bawaan, tubuh dengan meridian terputus. Belum genap 30, dia bisa meninggal. Kalian kan tahu soal itu. Bulan depan, dia ulang tahun ke-30. Masa kalian sebagai ibu angkat mau lihat dia mati? Aku sudah suruh orang cari obat langka. Pasti bisa sembuhin dia. Penyakit anakku ini, Pasti bisa sembuhin dia. gak mempan. Tapi aku sudah dapat caranya. Harus cari tubuh yin tinggi. Itu bisa obati dia. Barusan aku sudah cek. Kalian bukan punya tubuh yin tinggi. Bubah deh. Tapi Yuan Ge, Tapi apa? Apa aku belum jelas? Aku cari tubuh yin tinggi buat obati anakku. Kalian kan ibu angkatnya benar kan? Mau lihat dia mati? Sudah.
Kita semua sudah tua dekat kubur. Ngapain ribut lagi? Tunggu dulu. Halo, Tuan Besar, kami temukan cewek yang mirip tubuh Yin tinggi, tapi orangnya lumayan banyak, butuh Anda cek langsung. apa? Anakku bisa diselamatkan. Apa? Anak saya bisa diselamatkan. Syukurlah, syukurlah. Kalian kan ibu angkatnya. Aku harus pergi dulu. Jangan pergi. Tabib hebat. Apa aku kena penyakit parah ya? Nona. Penyakitmu mudah diatasi. Wanita, 30 galak. Kalian kan ibu angkatnya. 50. Suka bersih-bersih. Cari suamimu. 40 makin puas. Aduh, Oh, akhir-akhir ini kakiku sering kesemutan. Telapak tanganku berkeringat. Gak perlu cek nadi. Kamu kurang tenaga. Sini. Soal itu. Kendalikan. Sedikit tahan nafsu. Kendalikan apa? Wanita wajar. Luoshi, kamu percaya tabib Lu ini? Beneran bisa dia andalkan? Dengar ya, sekarang tabib Tiongkok banyak penipu. Nanti jangan ketipu ya. Tidak ada cara lain. Orang tuaku ngotot. Katanya aku punya tubuh yin banget. Harus cari yang tubuhnya sangat yang harus nikah. Atau datang. Lihat tabib lu ini. Tenang. Aku cuma mau bahagiain mereka. Mana ada dokter? Orang tuaku ngotot. Malah pegang-pegang pasien. Menurutku, dia itu penipu. Pura-pura periksa sambil ambil kesempatan pegang pasien. Beneran brengsek. Kenapa aku juga? Orang tuaku ngotot. Jangan-jangan dia beneran penipu mesum yang doyan ambil untung. Jangan-jangan dia beneran. Kita nggak boleh biarin aja. Kamu masuk. Aku bantuin dari sini. Pengen lihat juga si Luyuan. Sebenarnya punya kemampuan apa? Penyakitmu itu bukan masalah kamu, tapi masalah suamimu. Tidak apa-apa, biasanya. Jangan-jangan dia beneran. Goji, beri dia makan lebih. Cukup begitu. terima kasih, Tabib Lu. Tidak masalah. Dingin banget. Apa dia, daun bawang atau semacamnya? Kamu tabib Luyuan kan? Kudengar kamu sembuhin. Banyak penyakit berat. Coba lihat. Aku sakit apa? Nona. Ulurkan tangan biar saya cek nadi kamu. Detak nadimu lambat, 6 gerak 1 diam. Memang mirip tubuh yin yang ekstrim. Kamu ngapain? Maaf Nona, penyakitmu ini langka. Aku, sambil periksa nadi, juga periksa tulangmu. Meraba tulang. Kudengar kamu sembuhin. Menurutku kamu ada maksud lain. Benar. Kamu itu mesum. Awas, aku bongkar kamu. Tunggu dulu. Nona, kamu biasanya tangan dan kaki dingin, lemas di seluruh tubuh. Saat haid, sering sakit perut parah, tak bisa hilang. Kamu juga sering cari dokter lain, tapi belum pernah sembuh total ya. Kenapa dia bisa tahu soal haidku sedetail itu? Tak bisa hilang. Biasa saja. Kalau kamu mampu, coba sembuhkan dia. Itu gampang. Kamu mau apa? Cuma periksa biasa, tak bisa hilang. Sumber sakitmu. Bagaimana bisa langsung sembuh? Kamu. Dasar mesum. Mau lawan aku ya? Hari ini aku pasti bikin kamu dipermalukan. Nama besar tabibmu akan hancur. Kamu. Kalian ini apa-apaan? Hei, Fei Sui. Kenapa kamu dipukul? Bukan. Kamu kan ratu bawah tanah Nansheng. Siapa berani pukul kamu? Oke. Aku di klinik TCM. Datang aja langsung. Dia ternyata kenal sama ratu bawah tanah. Nansheng Li Saizok. Aku bilang, kamu beneran kenal. Kalau aku nggak cek, Muka kamu gede banget ya.
Apa anehnya sih, kami itu udah kenal lebih dari 20 tahun yang lalu. Baru bilang kamu gendut, kamu langsung ngos-ngosan. Kalau aku nggak cek, Ratu bawah tanah, lo orangnya licik banget. Kalau kamu emang bisa kenal dia, ngapain ngumpet di klinik kecil kayak gini? Bisa kenal dia? kalau mau lanjut periksa, tunggu Vexus selesai dulu, baru ganti pasien lain. Kalau nggak percaya sama aku, nggak apa-apa juga. Kalau perut sakit lagi, telepon saja nomor ini, cari aku. Bisa kenal dia? Barusan katanya. Harus keranjang, baru bisa periksa. Kenapa sekarang bisa obati? Kamu penipu. Jangan-jangan. Kamu kira kami mudah tertipu? Sudah cukup, gak mau banyak omong. Aku masih ada pasien gawat, jangan ganggu aku, silakan pergi. Aku nggak mau. Jangan ganggu aku. Dan di depan para pelanggan, bongkar penyamaranmu. Oke. Terserah kalian. Sudahlah, Xiaoru, biar dia pergi. Luoshi, kita nggak bisa. Jangan ganggu aku. Kamu tunggu pacarku, ya. Tapi dia itu kepala kantor pembelian Tianzhou Group, Wang Tianshuo. Sekarang aku telepon dia, biar dia yang urusin. Si penipu tua ini. Kalau dia penipu, nggak ada dokter di dunia ini. Kosongkan ruangan. Ada apa ini? Cuma luka kecil. Paku 7 bintang Ziwu. Paku 7 bintang Ziwu, siapapun kena ini, Lunak sama penipu kayak gini. nggak ada yang bisa hidup, sampai lihat matahari besok. Ini masih dibilang luka kecil? Kayaknya memang benar. Ini Ratu Bawah Tanah, Provinsi Selatan, Li Feixue. Nggak mungkin. Orang status tinggi kayak begini. Ngapain ke tempat kayak gini? Buat tabib lu. Ini memang cuma luka kecil. Lihat dirimu, sudah saat begini, sampai lihat matahari besok. Ayo aku bantu obati. Tunggu dulu. Dia bukan tabib hebat. Dia cuma penipu kelas jalanan. Luka seperti milikmu. Cabut paku sembarangan, bisa bikin infeksi. Justru bisa makin parah. Bos mereka ada benarnya. Aku belum pernah dengar ada tabib lu di Provinsi Selatan. Jangan tertipu. Aku percaya padanya. Tapi, tidak ada tapi. Jaga pintu. Cabut paku sembarangan, Tabib lu, iya. di sini sama sekali tak ada alat medis. Kalau sampai terjadi apa-apa, segalanya bisa terlambat. Pergi ke RS saja. Diam. Sudah cukup. Luosi sudah bicara baik-baik. Di sini sama sekali. Dia bosmu tahu, kamu benar-benar mau cuek. Kalau bosku kenapa-kenapa, aku akan buat dia bayar nyawa. Kamu. Keluar. Bos. Mau mati ya? Kenapa bosku muntah darah? Jelaskan padaku. Lu Yuan, di sini sama sekali. Lihat deh, kamu malah bikin dia muntah darah. Sekarang kamu dapat masalah besar, kan? Ngapain panik? Barusan cuma ngeluarin paku 7 bintang dan darah racunnya. Nanti masih harus pakai akupunturku buat buka 2 meridian utamanya. Baru dianggap selesai pengobatannya. Cepat lihat deh. Bos kamu hampir dibuat mati sama dia. Bos kamu hampir. Jangan biarin dia lanjut. Fokus kendalikan jarumnya pakai Ki. Ayo. Jarum emas Dalwo aktif. Wah, jarumnya besar banget. Segitu gede jarumnya, kalau nancep di kepala orangnya bisa mati. Menurutku dia sama sekali nggak ngerti pengobatan. Jaga baik-baik nyawa bosmu. Taruh. Bos. Lu, kalau bosku sampai kenapa-kenapa, aku nggak bakal maafin kamu. Aduh, habis sudah, bosmu. Sudah tak bernapas. Kan sudah kubilang. Aduh, habis sudah. Segitu gede jarumnya, dia tak bisa ngobatin orang. Lihat sekarang, malah bikin orang mati. Dengar, bagaimana kalau suruh dia ganti nyawa bos kalian? Cepat tangkap dia. Semua berhenti. Sadar, Li Feixue. Tiba-tiba siuman. Iya, barusan. Bukannya dia udah dinyatakan mati? Bos apa rasanya? Aku rasa. Enak banget. Aku baik-baik saja.
Dasar anak bandel, barusan mau menyerang Lu Yuan. Cepat minta maaf. Iya, sebenarnya nggak perlu. Anak buahmu cuma khawatir. Mereka peduli keselamatanmu. Kamu baru sembuh. Dia cuma penipu jalanan. Jangan ribut terus tiap hari, gak setiap saat. Kamu bisa bertahan, bisa datang ke sini. Sudah cukup. Laki-laki dewasa. Banyak bacot. Ayo Xiao King. Aku mau balas mereka. Yang serang aku diam-diam. Ngomong-ngomong, anakmu Lu Chenzhao, tahu kamu turun gunung, kembali ke Nansheng. Tahu kamu turun gunung, Anak bandel itu. Bilang jangan ganggu aku. dengan kemampuannya, kalau dia mau cari kamu, menurutmu siapa bisa cegah? Mungkin sekarang lagi di jalan. Oke, aku tahu. Hati-hati ya. Kita pergi. Om. Barusan Li Feisue hampir mati. Benar-benar hebat. Itu hanya teknik medis. Sekarang dia cari kamu. Tahu kamu turun gunung. Aku bisa ajarkan. Serius bisa. Sudah. Sini. Lu Yuan, Kalau kamu mau belajar. aktor. Iya, walau tadi aku. Hampir tertipu dia. Tapi, penipuan ini masih banyak celah. Meskipun dia benar. Hebat seperti tabib legendaris. Juga tak mungkin. Bikin orang sekarat langsung sehat dan lincah dalam beberapa menit saja bisa hidup lagi. Dan lagi, wanita tadi terus bilang, Lu Chenzhou itu anaknya. Ayolah, Lu Chenzhou itu jenius kaya dari provinsi kita. Orang kaya dan cerdas di provinsi selatan. Kalau benar dia, ayahnya Lu Chenzhou, jenius kaya dari provinsi kita. Punya villa mewah, nikmati masa tua. Kok malah di tempat klinik jelek begini? Jual obat dan minta-minta. Bener kan? Menurutku, jenius kaya dari provinsi kita. Biar nggak malu-maluin. Tapi, barusan jelas-jelas dia di depan mata kita selamatin Li Feisue soal Lu Chenzhou. Bener nggak anaknya? Halo. Chenzhou. Nggak usah. Nggak perlu jemput aku. Aku masih ada urusan, tutup dulu. Apa Lu Chenzhou beneran anak dia? Orang tua itu. Kok aku nggak tahu? Bos lu kita. Ada satu lagi. Ayah si penipu jalanan. Bro Shuo, kamu datang. Kenalin dulu. Ini manajer dari Tianzhou Group, manajer Wang Tianshuo. Bro Shuo, orang di depan kita ini. Nggak perlu jemput aku. Bos besar di sana. Kalau kita bisa jilat dia, siapa tahu, karir kita bisa naik langsung sukses. Melesat ke atas. Konyol banget. Bos lu kita itu dari Provinsi Selatan. Paling muda dan berbakat. Jenius bisnis. Baru 30. Udah punya aset miliaran. Ayahnya nggak perlu pakai trik jalanan buat tipu orang cari duit. Aku ngomong beneran. Karena dia emang penipu jalanan. Ini loh, rangka kayu Huang Wali. Harganya mahal ya. Ternyata kamu, orang tua, bertahun-tahun nipu uang. Cuma status sosial aja. Gak bisa pakai uang buat nutupin itu. Iya, Nggak perlu jemput aku. ngaku-ngaku jadi ayah Pak Lu. Pak Lu itu siapa coba? Memang gak tahu malu. Kamu juga percaya mereka. Om, kemampuan medis kamu hebat. Pasti bisa terkenal. Jadi dokter legendaris, jadi dokter besar, jadi dokter legendaris. Buat pamer identitas. Pamer buat kamu, emang sepenting itu. Kamu benar-benar bodoh. Ngapain aku numpang nama anakku buat gaya? Apa yang dia bilang benar, menurutku kamu. Memakai kami. Nama baik Pak Lu. Buat promosikan toko bajumu. Buat tarik pelanggan. Berani-beraninya nodai nama Pak Lu. Hari ini aku bakal urus kau untuk Pak Lu. Kamu tahu nggak apa yang kalian lakukan? Tentu aku tahu. Aku sedang bela Pak Lu. Melampiaskan emosi. Kamu. Kok kamu bisa punya foto masa kecil Pak Lu, foto waktu kecil? Kamu. Kok kamu bisa punya foto masa kecil Pak Lu? Lu, ini Anak ini dari matanya.
Mirip banget sama Pak Lu, benar-benar sama persis. Tidak, Benar, dia memang anak saya. Lu Chenzo, kamu bawahannya. Masa kamu gak kenal? Sure, bro. Anak ini kecilnya. Sama aja mukanya. Lagi pula, keluarga lu itu siapa? Lihat bocah ini. Jelas anak orang miskin. Anak kecil gitu. Ini pasti. Bukan anak Pak Lu. Bukan anaknya. Deh. hampir aja tertipu kamu. Berani-beraninya bawa anakmu. Buat nyamar jadi anak Pak Lu. Sepertinya kamu bosan hidup. Pegang lengannya, angkat untukku. Aku mau patahkan. Jangan biarkan dia, angkat untukku. Tidak bisa. Kamu gila ya? Luru, ini nggak keterlaluan kah? Keterlaluan apanya? Shuoge kita ini. Juga demi kebaikan Pak Lu. Ingin bantu Pak Lu menahan orang penipu seperti ini kan? Lagi pula, kalau hal kayak gini, sampai Pak Lu tahu, pasti. Angkat untukku. Bener kan? Benar. Pak Lu, kita sudah sampai. Ayah Anda ada di dalam. Tunggu, aku tidak bohong. Aku bilang sekali lagi, Chenzo benar anakku. Jangan cari muka deh, dengan gaya pengecut kayak gitu. Ngaku-ngaku bapaknya. Kalau gitu aku kakeknya dong. Berhenti. Apa ini? Tadi kamu bilang, kamu kakek siapa? Siapa yang kamu maksud kakek itu? Pak Lu, dia cuma mau bantu Anda. Balas dendam. Ngajar si penipu itu. Dia nggak sengaja. Pak Lu. Aku kasih waktu 5 detik. Langsung bawa anjing-anjingmu. Angkat kaki. Oke. Aku cabut. Ayo. Pak Lu. Memang mereka terlalu keterlaluan. Mohon Anda, tolong maklumi. Ini. Ah, seorang pasienku. Gak sempat jelasin. Cepat bantu angkat. Ayah. Ngapain sih? Tubuh dingin ekstrim. Energi dingin sudah sampai batas. Kalau tak pakai energi hangat, bisa bahaya. Jangan bilang. Kamu lagi ngobatin dia. Benar. Penyakitnya parah banget sekarang. Kalau nggak diobati keburu terlambat. Ayah. Parah banget sekarang. Kamu bahkan tidak mau jelaskan apa-apa. Hanya sibuk. Tidak mau jelaskan. Chenzo, aku tak punya waktu buat jelasinnya sama kamu. Kalau dia nggak segera ditangani terlambat nanti. Ayah. Apa main sama cewek? Lebih penting dari anakmu yang 20 tahun. Nggak ketemu. Bukan begitu. Nak, dengarin aku. Dewa Tabib. Tolong selamatkan aku. Anakmu yang 20 tahun. Aku harus segera tolong orang. Sepertinya, kamu selalu cari alasan buat kepergianmu. Aku nggak mau percaya lagi. Nak, kamu salah paham. Aliran energi di istana ini pasti benar. Dia yang kucari, tubuh Ziyin sejati. Dewa Tabib. Tolong bantu aku. Sampai di sini, aku nggak mau sembunyikan lagi darimu. Kamulah yang legendaris, tubuh Yin murni. Anakmu yang 20 tahun. Disebabkan oleh gejala kamu sebelumnya. Itu sudah menumpuk cukup banyak, tanpa Qiyang untuk menyeimbangkan, untuk mengimbangi. Kamu akan segera mati. Sedangkan aku, tubuhku adalah yang murni. Apa? Aku kira selama ini, keluarga hanya menipuku. Tak sangka, aku benar-benar tubuh Yin murni. Tabib, tolong selamatkan aku. Tenang saja. Aku pasti akan bantu.
Sekarang ikuti aku. Duduk bersila, luruskan tangan. Anak angkat, setelah ayahmu turun gunung, jangan biarkan dia dengan wanita lain. Kalau tidak, bisa jadi masalah besar. Mengerti, Ibu angkat? Sepertinya Ibu angkat tahu, dia masih suka wanita. Makanya sudah wanti-wanti. Tidak bisa. Aku harus pulang. Jangan biarkan ayah menyakiti gadis itu, jangan bertindak. Nanti bisa jadi masalah besar. Jangan. Jangan. Ayah! Ayah! Apa yang kamu lakukan? Aku sedang mengobatinya. Ayah! Untuk mengimbangi. Tebakanku benar. Kamulah. Beralasan mau mengobati. Dekati gadis kecil itu. Dan ambil kesempatan. Chen Zhou, bagaimana bisa bicara begitu? Ayah cuma memberinya sedikit untuk mengimbangi. Dia jadi gelisah, itu normal. Lihat bajunya berantakan begitu. Mana mungkin cara mengobatinya begini? Tabib hebat. Aku nggak tahan. Tolong aku. Hei. Chen Zhou, baru saja aku hampir menyembuhkan dia. Baru saja aku hampir. Jadi begini deh. Tak sangka. Kau sudah 20 tahun. Tak pernah kabar. Sekarang bukan cuma bohong. Tapi juga lakukan hal hina. Gadis ini. Tak perlu kau selamatkan. Orang. Bawa gadis ini. KRS Tianzhou. Pakai alat terbaik. Ya. Chen Zhou, baru saja aku hampir. Kamu tak suka ayahmu. Aku bisa mengerti. Jangan bahas soal ayah anak. Nak percayalah. Bukan cuma gadis tadi, penyakitnya parah. Kamu juga ada penyakit serius. Kalau tak diobati, kamu juga akan. Sudah. Sekarang demi membela diri sendiri. Bukan cuma gadis tadi. Juga kau kutuk. Kau benar-benar gagal jadi ayah. Chen Zhou, Kalau bukan karena Bibi Liu yang maksa aku ketemu kamu, aku nggak akan datang. Besok adalah pesta ulang tahunku yang ke-30. Undangan ini dari Bibi untukmu. Bukan dari aku. Chen Zhou. Besok adalah hari ulang tahun ke-30 Chen Zhou, hari ulang tahun ke-30, juga hari krisis tubuh tanpa nadi, hari kematiannya. Waktunya hampir habis. Harus cepat sembuhkan Chen Zhou dari tubuh tanpa nadi. Selama lebih dari 20 tahun, tak pernah peduli padaku. Begitu ketemu langsung, lakukan hal memalukan begini. Pesta ulang tahun itu untuknya. Ini kesempatan terakhir. Kalau masih buatku kecewa, anggap saja aku tidak punya ayah. Kamu siapa? Presiden Grup Obat 01 Provinsi Selatan. Ouyang Di. Mata saya kurang tajam, Pak Ouyang. Saya gagal mengenali Anda. Grup Ouyang dan Grup Tianzhou. Sebagai perusahaan terbesar di Provinsi Selatan, dua grup farmasi terbesar. Selalu tidak akur. Namun, dua harimau tak bisa tinggal di satu gunung. Saya ingin dengar pendapatmu, Manajer Wang. Kamu punya 5 detik. Bawa anjing-anjingmu dan keluar sekarang juga. Pak Ouyang. Mulai hari ini, saya Wang Tianshuo dan Grup Tianzhou. Tak ada hubungan lagi. Saya bersumpah setia pada Grup Ouyang. Bagus. Kamu cukup pintar. Tolong lakukan satu hal untukku. Silakan perintah, Pak Ouyang. Bantu saya cari seseorang. Yan Luoxi. Yan Luoxi. Ya. Mengapa Anda mencarinya, Pak Ouyang? Ku dengar, Biar aku yang bicara. Lu Chenzhou punya tubuh tak bisa sembuh. Harus gabungin Yin dan Yang. Baru bisa sembuh. Aku dengar, Yan Luoxi itu tubuh Yin murni. Tanpa Yin atau Yang, dia nggak bisa hidup sampai umur 30.
Paham, tenang aja. Tugas pasti selesai. Oke. Lu Chenzhou, Pesta ulang tahun itu untuknya. kamu punya tubuh meridian tertutup. Tanpa tubuh yin murni. Mau lihat gimana kamu hidup lewat ulang tahun ke-30? Saat tak ada pemimpin. Itu saat keluarga Ouyang menguasai provinsi selatan. Hahaha. Piao Miao cepat angkat telepon. Dasar nakal, akhirnya kamu cari aku juga. Piao Miao, apa yang kamu bilang ke anakku? Kamu suruh dia larang aku sendirian sama wanita lain. Yuan Ge. Kan aku cuma peduli sama kamu. Kalau kamu sembarangan latihan ganda, gimana kalau tubuh kamu nggak sanggup? Kalau tidak, tunggu aku atur saja. Aduh, nggak usah atur. Aku sudah temukan tubuh yin murni. Aku bakal selesaikan latihan ganda. Mungkin kamu belum tahu. Lu Chenzhou ada di sampingku, naik ke tingkat 10 tertinggi. Tapi kamu yang ganggu. Apa Yuan Ge? Kamu sudah nemu tubuh yin murni, dia di mana? Chenzhou bilang, bawa dia ke S Tianzhou. Kamu bisa biarin aku ketemu dia. Aku nggak mau. Piao Miao, kamu bisa biarin aku ketemu dia. Cuma tersisa 1 hari. Chenzhou sudah kritis. Kamu sebagai ibu angkat, mau lihat dia mati. Yuan Ge, aku sadar salah kok. Aku kirimin sekarang alamat dan surat izinnya. Ibu-ibu angkatnya Chenzhou ini, beneran. Siapa? Tolong, tolong. SSC jangan bersuara. Ini aku. Wah, Bro Shuo. Ngapain kamu kesini? Kamu bikin orang kaget. Orang tua itu. Bikin aku malu-maluin. Di depan bos lu siang tadi. Aku harus kasih dia pelajaran. Biar dia rasain akibatnya. Bro Shuo, kamu mau apa? Orang tua itu kan katanya. Dia dokter hebat. Jadi aku mau bikin insiden medis. Biar dia di penjara. Biar tuntas sekalian. Nggak bisa. Kamu nggak boleh pakai luosi buat itu. Masa aku harus pakai kamu? Nggak. Kalau salah, berarti nasibmu aja yang jelek. Hari ini hari terakhir. Tubuh Absolute Vein kumat. Malam ini harus cari Nona Yan. Buat selesaikan latihan ganda. Nona Yan sudah istirahat belum? Kenapa kamu datang? Aku mau jenguk dia. Gimana kondisinya sekarang? Dia pingsan sejak siang tadi. Bahkan rumah sakit bilang. Dia hanya bisa pertahankan tanda vital dasarnya. Sampai sekarang dia belum sadar. Biar aku lihat. Hei, penipu tua dari dunia persilatan. Kamu sudah bikin luosi masuk rumah sakit. Mau apa lagi sekarang? Aku bisa sembuhkan dia. Kenapa halangi aku? Menurutku kamu masih punya niat buruk. Kamu mau manfaatin situasi ya? Manfaatin situasi apaan? Udah malas debat sama kamu. Kamu. Tenang saja, aku cuma mau cek nadinya. Lihat dari nadinya. Gak bener. Dari nadinya. Gak bener. Kenapa nadinya gelisah banget? Kamu. Lepasin aku dulu. Gelisah. Kamu maksud nadinya. Ada sedikit gelisah.
Bukan cuma gelisah, ada hawa cabul. Seperti orang berbeda. Jadi Luo si sakitnya parah begini. Nadinya agak aneh, masih wajar. Tidak wajar. Sebelumnya dia sering sakit, tapi tidak sampai mengganggu fungsi tubuhnya. Sekarang rasanya Nadinya agak aneh. seperti ada gejala ginjal lemah. Mungkin berakhir dengan cangkok ginjal. Ha, ini. Tabib Lu. Kamu serius? Sangat serius, kenapa bisa begini? Diam! Saya sudah lama tahan sama kamu. Kenapa lagi-lagi kamu? Ginjal gue, baik-baik aja. Kamu siang tadi di depan bos lu, ngehina gue. Belum gue balas loh. Sekarang malah di sini, ngomong gitu aneh banget. Bro Shuo. Bawa dia pergi. Cepat, Gak boleh pergi. sialan. Siapa yang berani halangi gue? Hari ini, kulupasin kamu. Ayo jalan. Ayo bawa jarum perak. Apa? Kamu ngapain ke aku? Gak ngapa-ngapain, cuma pencet titik mati rasa kamu. Biar kamu mati rasa sebentar. Dasar tua bangka. Lepasin gue dulu. Berisik banget, mulut juga tutupin dong. Gue harus cari Nona yang sekarang. Yuan Ge mengajak orang ke rumah sakit. Mau main sesuatu, jurusan baru ya? Aduh, berisik banget. Aku mana sempat. Ayo bicara serius. Aku sudah temukan tubuh Yin sejati. Namanya Yan Luoxi. Sudah ketemu. Jadi Chen Zhao bisa diselamatkan. Iya. Tapi sayang, sudah dibawa. Tolong kamu, bantu cari lagi. Urusan ini. Aku bisa bantu. Terus. Kamu mau terima kasih gimana? Miau-miau, kalau kamu bisa bawa dia ke pesta ulang tahun, aku bisa selamatkan Chen Zhou. Percaya sama aku. Yuan Ge. Sudah lama aku nggak gandeng tangan orang lagi. Itu. Kondisi tubuhku juga kurang bagus. Kapan kamu? Bisa bantu aku periksa nggak? Aduh piau miau. Ke pesta ulang tahun. Sekarang juga aku langsung temui Chen Zhou. Bisa selamatkan dia saat itu juga. Nyebelin. Asal kamu mau. Aku kapan aja siap. Aduh, tetap lebih penting cari Nona Yan. Nanti pas acara ulang tahun, aku pasti datang tepat waktu. Jadi. Besok di pesta ulang tahun itu, kamu wajib datang ya. Bisa selamatkan dia saat itu juga. Tianzhou Group, CEO termuda. Pesta ulang tahun ke-30. Meriahnya luar biasa. Belum pernah lihat kayak gini. Dengar-dengar di pesta ulang tahun hari ini, istrinya Pak Lu, wanita tercantik di Provinsi Selatan, juga datang. Di mana dia? Wanita tercantik di Provinsi Selatan, Untuk menghadiri pesta ulang tahun Chen Zhao. istri Pak Lu. Memang pantas jadi wanita tercantik di Provinsi Selatan, sungguh anggun dan cantik. Lu Chen Zhou. Tanpa tubuh Yin ekstrim. Lihat saja apa kau bisa lewat malam ini. Pestamu kali ini akan jadi pesta duka. Nyonya, Anda sudah hamil 7 bulan. Pak Lu, juga belum luangin waktu. Pulang urus, kamu baik-baik. Chen Zhao sibuk kerja. Banyak orang di luar. Mengincarnya seperti serigala. Menargetkan CEO Tianzhou Group. Dia nggak bisa lengah. Haha, benar kata Nyonya. Terima kasih semuanya. Saya ingin tahu keluarga Lu bisa bangga sampai kapan?
Tunggu, kau tak boleh masuk. Kenapa? Tidak ada kenapa. Pokoknya aku larang. Kau tidak boleh masuk. Anak muda, ginjalmu sudah sembuh. Dasar tua bangka. Jangan kira kemarin pakai trik aneh-aneh itu. Aku jadi takut sama kamu. Ini grup Tianzhou. Pesta ulang tahun bos Lu. Bukan. Siapa saja bisa masuk. Cepat pergi. Pesta ulang tahun ini. Kan kamu diundang langsung oleh bos kalian. Penampilanmu miskin kayak gitu. Masih diundang langsung sama bos? Kamu siapa sih? Iya. Masih mau nyelundup ke pesta ulang tahun bos Lu. Cepat cabut. Benar kok, aku diundang langsung. Masa dibilang nyelundup? Langsung diundang. Iya, Itulah diundang langsung. Surat undangan. Kamu punya enggak? hei kalian ini, begitu lancang. Sepertinya anak saya kurang disiplinnya. Dia memang masih muda. Hahaha. Dasar tua bangka. Sungguh merasa diri ayah bos Lu. Masih mimpi kali ya? Lempar dia keluar. Hari ini kau akan tahu akibat menyinggung aku. Undangan Black Gold. Dapat izin khusus bos Lu. Sekarang gimana? Boleh masuk nggak? Ada tanda tangan bos Lu. Tapi, kenapa undanganmu beda sendiri? Benar. Undangan asli. Warnanya harus merah. Kenapa punyamu warna hitam? Bikin sendiri ya. Saya bilang, Tianzhou Group, kenapa rekrut orang sebodoh kamu? Dasar tua bangka. Mau mati ya? Kalian lagi apa? Halo Nyonya Lu. Nyonya. Hei, saya ke sini. Di sini. Masih mau nyelundup? Selain itu, dia bawa. Kan kamu diundang. Cepat, biarkan dia masuk. Inilah menantuku. Undangan Black Gold. Lihat perutnya. Kayaknya sebentar lagi dia akan melahirkan. Nih Nyonya. Nona. Sekilas lihat, kamu benar-benar orang beruntung. Keluarga kami, Chenzo bisa menikah dengan kamu. Benar-benar keberuntungan si nakal itu. Waduh, si putri kecil ini kayaknya nggak sabar. Mau lahir ya. Akhir-akhir ini, istirahatlah yang baik. Ngerti kan? Anda itu. Dasar tua mesum. Tangan Nyonya Lu juga berani kamu sentuh. Aku. Manajer Wang. Kayaknya sebentar lagi. Bersikap ke tamu seperti ini. Pantaskah? Nyonya dia. Chen Zhao sebentar lagi tiba. Cepat masuk. Layani tamu VIP. Dasar tua mesum. Penipu tua. Tunggu saja. Silakan. Pak Tua, bagaimana Bapak langsung tahu? Saya hamil anak perempuan. Anda dan Chen Zhao, hubungannya apa? Saya kayaknya sebentar lagi. Banyak hal bisa kelihatan langsung. Sebenarnya, saya ayahnya Chenzo. Anda ayah Chen Zhao. Mereka berdua, kenapa? Benar. Bisa kelihatan langsung. Saya nggak ngaku dia jadi bapakku. Kenapa kamu di sini? Pesta ulang tahun anak. Masa ayah nggak datang? Jangan-jangan orang tua ini beneran bapaknya Lu Chenzhou. Nggak bisa. Aku harus adu domba hubungan ayah dan anak itu. Pak Lu. Dulu di rumah sakit, aku pernah ketemu dia. Ngaku-ngaku dokter. Ganggu cewek muda. Saya maju untuk menolong. Berusaha menghentikannya. Malah saya yang dibully. Saya tahu. Sudah lama Anda tidak bertemu. Ayahmu. Rindu kasih sayang ayah. Tapi hati orang susah ditebak. Jangan pernah biarkan Nyonya diurus oleh pria mesum macam ini. Ngomong apa kamu? Wanyu. Ayo sini. Chenzo, kenapa kamu bicara ke Wanyu seperti itu? Bagaimana aku memperlakukan istriku sendiri? Bukan urusan. Kamu mengaturku. Chenzo, sekarang kenapa kamu jadi seperti ini? Hari ini, aku hanya mau bilang ke semua, kalau ayahku Lu Chenzhou, enggak mungkin orang, penipu. Berkelakuan cabul, kakek mesum, penipu tua. Chenzo, kamu benar-benar nggak mau ngaku aku ayahmu. Aku tahu. Aku harus adu domba. Aku harus adu domba.
Aku bisa paham. Tapi semua ini, kulakukan demi kamu. Coba kamu pikir baik-baik. Sejak kamu turun gunung, berapa kali aku lihat sendiri, kamu ganggu gadis lain, lakukan hal buruk. Apa itu juga demi aku? Iya. Benar. Aku cuma cari tubuh yang sejati buat obati penyakit Jumaimu. Apa itu penyakit Juemai? Penyakit Juemai. Penyakit Juemai. 20 tahun lalu waktu kamu lahir. Langsung kena Jumai, jadi aku naik gunung. Latihan keras ilmu tingkat atas, tingkat 10, jadi aku naik gunung. Itu semua tujuannya. Tapi sayangnya, jadi aku naik gunung, hingga tingkat ke-10. Aku harus temukan tubuh Yin lagi, baru latihan bisa penuh. Apa? Tuan Lu sudah sakit parah. Orang tua ini. Benar-benar menakut-nakuti. Tuan Lu sama sekali tak kelihatan sakit. Iya, Tuan Lu. Tuan Lu, tolong. Jangan dengar omongannya. Aku tak pernah dengar. Penyakit apapun yang harus cari wanita buat sembuh. Menurutku benar kata Anda. Dia hanya cari alasan. Masih bohongi aku. Setiap minggu, aku selalu cek semua indikator tubuh. Belum pernah ada masalah. Tapi kamu bilang aku sekarat. Kamu nggak rasa itu konyol? Chen Zhou, apa yang saya bilang semuanya benar. Cepat tutup mulut. Jangan di sini. Aku selalu ngomong ngawur lagi. Ikuti aturan medis. Menurut saya, kamu cuma cari alasan buat membenarkan sikapmu yang gak pantas untuk orang tua. Lu Yuan, hari ini, aku mau putus hubungan ayah anak sama kamu. Chen Zhou, kamu benar-benar. Ikuti aturan medis. Udah cukup. Seseorang usir dia keluar. Chen Zhou, kamu benar-benar bisa mati. Orang tua ini sampai sekarang masih ngomong ngawur. Cepat usir dia keluar. Wah, Ayah sampai berlutut pada anaknya. Udah gak masuk akal. iya benar. Chen Zhou, tolong percaya aku lagi, bisa gak? Chen Zhao, jangan gitu. Bagaimanapun, dia ayahmu. Dia juga demi kebaikanmu. Kenapa? Kamu juga bela dia. Chen Zhou, semua hal dulu. Aku bisa. Pelan-pelan aku jelaskan padamu. Hari ini, aku bisa. Sebagai ayah, aku tetap mau selamatkan kamu. Tahan dia. Jangan. Lepaskan. Wanyu, Tubuhku sakit sekali. Sakit banget. dasar penipu tua. Lihat apa yang sudah kau buat. Nyonya bisa keguguran. Bisa keguguran? Gak tahu. Terus harus gimana? Lu Yuan, Aku bisa. semua gara-gara kamu. Mau rugikan menantumu juga? Biar aku obati dia. Aku bisa sembuhkan dia. Aku kira, barusan kamu itu benar-benar tobat. Ternyata, kamu masih punya niat buruk. Chen Zhou, biar aku yang selamatkan menantu. Kalau tidak ibu dan anak akan dalam bahaya. Chen Zhao. Aku percaya ayah. Percayalah padanya sekali lagi. Meskipun begitu, aku mohon padamu demi anak. Lu Yuan, akan kuberi kau satu kesempatan terakhir. Kalau Wan Yu dan anak sedikit saja terancam, aku dan kamu tak akan berurusan selamanya. Kalau Wan Yu dan anak sedikit saja terancam, aku dan kamu tak akan berurusan selamanya. Semua minggir. Biar ku periksa nadinya. Kamu cuma pura-pura baik. Satu kesempatan terakhir, semua gara-gara kamu. Iya benar. Pesta ulang tahun yang baik-baik, kenapa jadi kacau begini? Ini semua gara-gara orang tua ini. Iya. Benar dia. Kamu bisa selamatkan Wan Yu nggak? Chen Zhou, percayalah padaku. Atau malah mencelakai? Ibu dan anak bisa diselamatkan. Apa? Tusuk jarum bantu lahiran? Apa yang? Ngomong apa sih kamu? Pak Lu, jangan lakukan itu. Istri resmi grup Tianzhou, istri pemilik grup, melahirkan di depan umum. Dan yang bantu adalah mertuanya, bantu persalinan. Kalau kabar ini tersebar, wajah grup Tianzhou masih punya harga diri nggak? Diam! Sekarang grup Tianzhou beneran bakal malu besar. Chen Zhou, waktunya mepet. Cuma aku pungtur yang bisa selamatkan mereka. Kamu, oke. Kalau anaknya kenapa-kenapa, aku pasti bikin kamu Lu Yuan dikubur bareng mereka. Bantu persalinan. Seseorang, tutup area ini.
Menantu, tenang. Aku pasti bikin kamu dan cucuku selamat. Gawat, posisi janin gak benar. Ada apa, ayah? Wan Yu. Sekarang posisi janin terbalik. Kamu harus tahan nafas. Ayah gak bakal bikin kamu kecewa. Dibantu keberuntungan. Atau malah mencelakai. Anak ini bisa lahir atau tidak, tergantung napasmu. Oke. Jarum emas, pergi. Chen Zhao. Jaga anak baik-baik. Wan Yu, Chen Zhao, jaga anak. Wan Yu. Dasar penipu tua. Kamu mau celakakan bulu. Itu bisa hilang 2 nyawa. Lu Yuan, aku akan buat kamu bayar nyawa. Anak ini ternyata bisa lahir. Wan Yu, Cucu perempuan, tak sangka ternyata kakekmu yang bawa kamu datang ke dunia ini. sayang. Aku ayahmu. Selamat, Tuan Lu. Akhirnya, dapat anak perempuan. Luar biasa keahlian dokternya. Iya, Lu Chen Zhou. Sebenarnya aku mau adu domba kalian. Hubungan ayah dan anak. Tak kusangka kau malah bisa mengatasinya. Tapi, meski kalian akur kembali, lalu kenapa? Tanpa tubuh yin mutlak. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa selamat hari ini. Bawa nyonya dan anak. Segera ke kamar. Dokter pribadi, jaga 24 jam. Ayah, terima kasih. Chen Zhou, Wan Yu gadis baik. Kau harus baik padanya. Menikahinya, itu rezekimu. Hari ini, karena kau sudah selamatkan Wan Yu. Hal-hal sebelumnya tak akan kupermasalahkan. Pergilah. Ayo pergi. Chen Zhou, hari ini aku datang khusus ingin obati kau. Jangan bahas hal-hal sebelumnya. Aku memang tidak. Apa yang terjadi pada Presdir Lu? Iya, Presdir Lu. Nadi Chen Zhou sudah putus. Waktunya tidak cukup. Letakkan dia dulu. Aku akan segera menolong. Apa yang mau kamu lakukan padaku? Energi sudah sampai waktunya tidak cukup. Tak tahu apakah Liu Piao Miao sudah temukan Nona Yan. Harus segera lakukan Yin Yang Shuang Xiu. Selamatkan Chen Zhou. Kamu ngapain? Haha. Penipu tua kamu. Bikin masalah buat nyonya lu belum cukup. Mau celakain bos lu juga. Mau telepon cari bantuan ya. Aku kasih tahu. Lupakan. Balikin HP-ku. Jangan ganggu aku obati orang. Siu siang. Dengar ya. Aku sudah hubungi dokter. Buat Pak Lu kita. Kamu nggak akan dapat kesempatan nipu lagi. benar. Menurutku. Dari selamatkan Nyonya sampai selamatkan Pak Lu, semua dia yang atur. Iya juga. aku juga rasa begitu. Mana mungkin menantu melahirkan, dan anaknya kambuh. Di hari yang sama, bisa pas banget gitu. Terlalu aneh lah. Kalian ini bodoh banget. Jangan halangi aku selamatkan Chen Zhou. Dengar ya. Aku mau minta Liu Pai Miao datang. Kalau kamu halang aku, nolongin orang, aku nggak akan biarin kamu. Liu Pai Miao. Aku nggak salah dengar. Ha. Bulu. Itu kan ketua pertama konsorsium provinsi selatan kita. Kamu benar-benar pikir kamu adalah soal pengobatan lagi? Ha. Masih mau panggil Pak Liu buat selamatin Pak Lu? Benar-benar anggap Tianzhou Group kayak main-main aja. Benar. Pak Liu itu legenda. Nomor 1 di Provinsi Selatan. Kami juga jarang ketemu dia. Kalau kamu bisa datangkan Pak Liu hari ini di depan semua orang ini, aku rela sujud 10 kali di depanmu.
Pak Liu datang. Nomor 1 di Provinsi Selatan. Siapa yang di kursi roda itu? Gak tahu. Itu siapa? Yan Luoxi, bukannya dia sudah dibawa pergi sama Liu Ru? Kenapa malah sama Pak Liu balik lagi? Yuan Ke, aku nggak terlambat, kan? Kamu ada niat buruk, mau adu domba Yuan Ke dan ayahnya. Seseorang kemari, bawa dia pergi, potong lidahnya. Biar dia kapok. Berhenti adu domba. Pak Liu, jangan! Aku cuma disuruh orang. Pak Liu, tolong ampuni aku. Bawa dia pergi. Ampuni aku. Pak Liu, Piao Miao, bagaimana kabar Chen Zhou sekarang? Sangat buruk, sudah sangat berbahaya. Waktunya habis. Yuan Ke, apa yang akan kau lakukan sekarang? Bibi. Jangan percaya dia. Dia penipu. Aku mau lakukan dual kultivasi dengan gadis ini sekarang, langsung di sini. Untuk menyelamatkan Chen Zhou. Apa? Di sini lakukan dual kultivasi? Ya ampun, memang nggak tahu malu. Kau mau dual kultivasi di sini. Bibi, cepat usir dia pergi. Dia penipu. Chen Zhao, percayalah pada ayahmu. Untuk menyelamatkan Chen Zhou. Bibi, apa kamu? Mau lihat aku? Dimatikan ayah kandungku sendiri. Chen Zhou. Aku tahu selama 20 tahun ini. Aku tahu selama 20 tahun ini. Tapi meski hari ini kamu mau putus hubungan ayah anak, aku tetap akan selamatkanmu. Ini bakal jadi tontonan seru. Ayah bos lu. Ternyata, sama cewek kecil ini, mau dual kultivasi di depan umum. Kalau tersebar, bakal jadi bahan tertawaan. Haha. Hari ini apapun yang terjadi, tak ada yang bisa cegah aku menyelamatkan Chen Zhou. Bawa dia ke sini. Usir dia sekarang juga. Teknik jantung tertinggi, tingkat 10, hancur. Astaga, Tak ada yang bisa cegah aku. baru pertama kali lihat. Tak nyangka, grup Tianzhou yang besar. Grup pemasok obat terbesar di Provinsi Selatan. Terkenal karena begini. Hahaha, Tayangan, langsung kayak gini. siapapun yang berani membocorkan, jangan salahkan grup Tianzhou kami. Tak akan ada belas kasihan. Teknik ilahi tertinggi, tingkat 10, pecah. Yuan Ke, dual kultivasi selesai. Cepat bawa Nona Yan ke kamar. Nanti setelah aku selesai, cepat bawa Nona Yan. Pria tua ini, aneh banget. Hei, pria tua apaan? Itu ayah Pak Lu. Mungkin saja, mereka memang ada gen aneh. Konyol. Benar-benar konyol. Chen Zhou, jangan takut. Ayah datang selamatkan kamu. Jangan sentuh aku. Gawat, waktunya mepet. Sekarang juga aku pakai teknik ilahi tertinggi 10 untuk selamatkan kamu. Ah. Lu Chen Zhou. Hari ini kamu takkan bisa lolos hidup. Serap. Selesai besar. Tak mungkin. Katakan, siapa dalang di belakangmu? Orang tua. Tak kusangka. Kamu benar-benar berhasil. Aku tanya lagi terakhir kalinya. Siapa yang ingin mencelakai Chen Zhou dari belakang? Haha. Oh, yang tidak akan pernah melepaskan kalian. Ouyang. Benar. Grup Ouyang adalah grup pengadaan obat terbesar di seluruh provinsi selatan. Hari ini kalian resmi bermusuhan. Kalian pasti mati. Tidak mungkin. Grup Tianzhou punya aku. Selama Lu Chen Zhou ada, tak akan pernah kalah. Chen Zhou, jangan emosi. Ayah selalu mendukungmu. Teknik ilahi tertinggi 10.
Barusan kau pakai ilmu pengobatan entah apa menyelamatkanku. Tapi urusan bisnis, apa yang kau tahu? Kamu baru saja selamat. Jadi jangan banyak bicara. Cepat pulang dan istirahat. Ada orang. Antar Pak Lu kembali ke kamar. Yuanke, kenapa kamu tidak langsung mengungkapkan identitasmu? Kamu itu pembeli terbesar herbal langka di seluruh dunia, kekayaan dan herbal milikmu. Kenapa kamu tidak langsung? Sekali gerak saja bisa menghancurkan keluarga Ouyang. Bahkan, ketua konglomerat Provinsi Selatan pun harus tunduk padamu. Ah, jangan bahas itu. Chen Zhou ini masih belum dewasa. Sifatnya masih perlu diuji lagi. Lalu selanjutnya kamu mau kemana? Nona Yan masih di hotel. Tak terhitung banyaknya. Aku harus jelaskan padanya. Setelah dia tenang, kalian tak perlu urus lagi. Kalau begitu aku tengok Chen Zhao, kamu dan anakmu. Kalau pergi, aku gimana? Ini. Di mana? Om sebelumnya nolong aku. Badanku memang jauh lebih baik. Sudah nggak merasa sakit sama sekali. Sepertinya paman nggak bohongi aku. Aku harus terima kasih padanya. Nona Yan, kamu sudah bangun. Paman, aku tahu sebelumnya kamu lagi nolong aku. Sekarang badanku rasanya kayak hidup lagi. Terima kasih ya. Gak apa-apa, tapi kamu baru pulih. Harus banyak istirahat. Tidur lagi dulu. Ini? Nona Yan. Ini masalahnya nggak seperti yang kamu pikir. Kamu. Kamu pas aku tidur lakuin hal yang lebih buruk dari binatang. Bukan, Nona Yan, dengar aku jelasin. Bukan, Nona Yan, dengar aku jelasin. Sebenarnya darah ini, sebelum kamu masuk kamar, sudah ada. Maksud kamu? Kamu di depan semua orang. Di depan mata semua orang. Kamu bawa aku. Kamu kenapa, Nona Yan? Sebelum kamu masuk kamar, keluar karena aku mempengaruhi dengan energi panas. Darah dinginmu baru keluar. Aku hampir takut setengah mati. Terima kasih ya, Om. Tubuhku memang jauh lebih enakan. Tapi darah dinginmu belum keluar semua. Kamu harus istirahat baik-baik. Nanti aku bantu obati lagi. Berhenti. Kenapa langsung pergi? Nona Yan. Sampai sini pun, apa yang kamu mau langsung bilang saja. Aku bisa penuhi semua permintaanmu. Aku tak mau gara-gara ini ganggu masa depan pernikahanmu. Om Lu. Tak nyangka kamu orang seperti ini. Hah? Apa maksudmu? Om. Kamu di depan banyak orang begini. Merusak reputasiku. Sekarang seluruh provinsi selatan sudah dengar semuanya. Nanti bagaimana aku bisa menikah? Nona Yan, sebenarnya faktanya, aku juga sama sekali tidak pernah menyentuhmu. Orang lain paling tidak pernah bersentuhan kulit. Tapi kamu sama sekali enggak. Kesucianku jadi. Om, kamu itu brengsek. Aku nggak mau hidup. Aku terlalu tertekan. Nona Yan, sebenarnya kamu maunya apa dariku? Aku mau jadi pacarmu. Apa? Nona Yan, usia kita terpaut terlalu jauh. Om, kamu nggak mau tanggung jawab. Bukan maksudku begitu. Kalau begitu jadilah pacarku. Nikahi aku. Tapi, hal begini, gak bisa dijadikan bercanda. Om, kamu hebat. Karakter juga bagus. Kamu pria ideal bagiku. Gak bisa begini. Semuanya gara-gara ayahku yang tiba-tiba muncul, ayah yang datang entah dari mana. Kalau bukan karena dia, nggak bakal seribet ini. Chen Zhao, Aku nggak mau hidup. dia udah korbankan banyak buat kamu, terlalu banyak yang dia tinggalkan. Meninggalkan, menurutku dia, Aku nggak mau hidup. lelaki tua yang tergila-gila sama wanita itu saja. Semakin lama kamu bakal sadar kamu salah besar. Oh iya, gadis bermarga Yan itu. Sekarang lagi istirahat di hotel sebelah. Kenapa nggak jenguk sebentar? Acara ulang tahunku memang bikin Nona Yan nama baiknya rusak. Aku memang harus minta maaf. Kamu sebaik ayahmu. Kenapa nggak bisa paham dia? Mungkin sebelumnya aku bilang ayah suka wanita muda. Itu cuma prasangkaku. Harus sadar dan berubah. Mungkin juga kalian lagi ngapain? Chen Zhou, dengarkan penjelasanku. Bekas lipstik di wajahmu. Aku lihat sendiri. Masih mau ngelak. Dengarkan penjelasanku. Barusan aku kira aku salah paham. Ternyata aku masih terlalu lembut. Kamu benar-benar berpakaian rapi tapi kelakuan buruk.
kita kan mau nikah. Suami istri, pelukan dan ciuman. Itu hal biasa kan? Nikah? Kalian mau nikah? Chen Zhou, dengar dulu, nak. Pelukan dan ciuman. Kau mau dia jadi ibuku? Sebetulnya ayah mikir apa sih? Benar-benar tidak tahu diri. Lalu kenapa? Kalau kau nggak bisa, panggil aku mama. Kita agen urusan masing-masing. Kalian! Aku nggak mau lihat kalian lagi. Tunggu sebentar Chen Zhou. Oh yang ke, soal itu, aku akan bantu urus. Nggak perlu. Hei, bocah nakal. Om, kenapa harus nikah? Soal itu, saya balik ke klinik aja. Om, aku pasti nikah sama kamu. Wang Tianshuo, si gagal itu, misi gagal. Langkah kita selanjutnya apa? Akhir-akhir ini, saya sudah hubungi Ketua Su, orang teratas di Kota Selatan. Hari ini akan diadakan. Kenapa anakmu marah banget? Dengan dukungan Ketua Su, kita pasti bisa kuasai grup Tianzhou. Ketua konglomerat. Gimana bikin dia nurut sama kita? Ketua Su sudah tua dan sakit-sakitan. Ini adalah Ling Meisu yang saya teliti puluhan tahun. Obat khusus untuk penyakitnya. Saya yakin dia gak bakal nolak. Ayah, benar-benar hebat kali ini. Grup Tianzhou pasti bakal hancur. Om, kamu di mana? Hari ini sahabatku tunangan. Mereka mau ketemu, pasangan nikahku. Kamu butuh berapa lama lagi? Aku hampir sampai. Oh ya, Luozi, kamu sungguh mau sama om itu. Iya, walau dia agak tua, tapi dia udah sembuhin penyakitku. Dia itu jodohku. Aku rela menikah sama dia. Dia penyelamatku loh. Menurutku, pria tua gitu sama aja. Cuma mau tubuhmu. Jangan sampai kamu ketipu dia. Dia bukan orang kayak gitu. Waktu itu aku sama dia di hotel. Dia nggak ngapa-ngapain. Apa? Kalian berdua di kamar, tapi nggak ngapa-ngapain. Jangan-jangan dia itu nggak normal. Hahaha. Om, kamu datang? Mereka berdua sahabatku. Ini Lu Yuan. Halo semua. Hei om, kerja apa kamu? Bisa nafkahin Luoshi nggak? Ah, aku dokter keliling. Dokter? Om, Tapi dia udah sembuhin. dapat duit berapa? Paling-paling. Cuma dapat angin doang. Dapat duit nggak penting. Aku suka karakternya. Lagian aku kaya. Oh iya, aku juga punya ribuan hektar lahan riset herbal. Kalau lagi santai aku tanam dendrobium, euchomia, sama ginseng liar gitu deh. Udah deh om. Barang yang kamu tanam nggak seberapa nilainya. Nggak usah pamer lah. Katanya juga punya lahan riset. Menurutku, kamu tuh tukang tipu. Iya. Tapi skills medis Om, top banget. Dia menyembuhkan tubuhku. Tubuh Ziinku juga. Dia menyembuhkan tubuhku. Jangan-jangan ini. Hahaha. Cowok ini bener aja nggak ada yang bener. Menurutku. Dia bahkan kalah sama bos-bos yang dikenalin mamamu. Kalian ngomongin apa sih? Aku nggak mau nikah sama orang-orang jelek itu. Begitu tahu aku. Tubuh Zin, langsung tanya bisa nggak punya anak. Ganggu banget. Udah, nggak usah bahas mereka. Hari ini kan pestaku tunangan. Gimana caranya dia sembuhin? Nanti aku kenalin ke kamu. Aku udah punya om. Dia menyembuhkan tubuhku. Om. Semalam kamu kuat berapa kali? Bisa puas nggak? Putri keluarga kami, Luoshi. Kalian ngomongin apa sih? Halo Fei Sui. Apa? Lao Su mau pinjam 1 miliar. Oke aku ngerti. Aku pikir-pikir dulu. Wow, 1 miliar ya? Om. Maksudmu koin game kan? Udah, jangan banyak ngomong. Oh iya, Mayor. Hari ini Ami tunangan. Kamu bawa hadiah apa? Aku bawa, tunggu. Gak usah dikenalin lagi. Pesta tunangan. Masa datang tanpa bawa apa-apa. Maaf banget. Aku datangnya dadakan, jadi nggak sempat siapkan kado. Gini aja deh, hari ini pestamu. Makanan dan minuman di sini, aku yang bayar. Pesan aja. Om, ini kan hotel bintang 5. Setingkat jamuan nasional. Biayanya mahal. Uangmu cukup gak? Tidak apa-apa. Om, kalau uang kurang, saya ada uang. Tenang saja, saya punya uang. Gimana kalau kita? Saya punya uang. Kecil hati amat. Kamu nggak dengar Om bilang, dia sudah bawa cukup uang. Kini saja, pesan menu termahal. 1 orang 1.
Daging iga sapi muda dengan trofol putih. Om, trofol putih ini, kalau kamu tanam herbal 10 tahun, belum tentu bisa beli. Jangan sayang uangnya. Gak apa-apa, pesan aja. Mau pesan apa? Saya cukup air hangat saja. Maaf Pak, hotel kami tidak pernah ada minuman gratis. Pelayan lihat tampilan Om. Sira Om numpang. Minum air gratis. Om, aku serius. Kalau nggak mampu, jangan keluar cari cewek, pesan air gratis. Mau sama-sama bayar. Split bill ya. Kalian salah paham, karena hari ini aku puasa makan. Aku nggak makan. Nggak punya uang ya bilang aja. Suka pura-pura kaya. Ngapain sok-sokan? Sudahlah, jangan ngomong lagi. Aku suka karakter Om. Om, mereka semua sahabatku dari kecil. Jangan dimasukkan hati. Gimana kalau Om makan bareng kita aja hari ini? Baris, karena kamu Luosi, aku nih, buat pengecualian kali ini makan bareng kalian sedikit. Hei pelayan. Aku ingat dulu aku di sini sempat titip lingzi api 1000 tahun. Tolong ambil sekalian. Lingzi api 1000 tahun apaan? Om, nggak takut ya? Lidah kepeleset sendiri. 1 gram lingzi itu. Hampir 100.000 tahu. Tukang tipu jalanan. Berani banget pesen menu itu. Om, Luoshi, orang yang cuma omong besar. Nggak pantas kamu bela. Pelayan. Mana makanannya? Maaf Pak. Saya sempat tanya ke dapur. Gak ada yang Anda mau lingzi api 1000 tahun. Apa? Bukan cuma gak ada, hotel kami dari dulu gak pernah jual lingzi itu. Ruang resepsi tunangan kami tak pernah ada lingzi api 1000 tahun. Tak mungkin. Om, kamu benar-benar nekat. Di depan kami. Bilang kebohongan. Yang mudah ketahuan. Om, sudahlah jangan sok hebat. Luoshi, ini yang kamu bilang dia jujur. Menurutku dia. Bukan cuma itu yang bermasalah. Otaknya juga bermasalah. Nona panggil koki eksekutif, Koki He ke sini. Masih Koki He. Dulu aku di sini. Koki eksekutif seperti mereka. Ngomong besar saja gak mikir. Nona berdua. Aku ke sini demi Luoi, bawa beberapa bahan makanan. Apa urusannya sama kalian? Luosi lihat dia. Masih saja keras kepala. Luosi, kamu percaya aku gak? Tunggu saja Koki He datang baru bicara. Koki eksekutif kami, Dulu aku di sini. dia pesan, kalau ada tamu ambil bahan, suruh aku ambil kotaknya. Oh iya, kamu tahu kodenya kan? Sudah cukup, Pak. Bukankah kamu simpan itu? Lingzi, ya, ayo buka cepat. Kodenya berapa ya? Udah gak bisa pura-pura lagi ya? Pak, kodenya 6 digit. Kalau nebak, susah banget, kayak mustahil. Koki eksekutif He sedang tidak ada. Kalau lanjut, aku benar-benar marah. Sudah kebuka. Aduh, kode kebanyakan. Tadi hampir lupa. Ternyata benar-benar bisa dibuka. Cepat, lebih cepat. Dokter Lu nggak suka nunggu lama. Ketua, ini sudah paling cepat. Dokter Lu lama di pegunungan. Dengar-dengar, kali ini dia turun gunung. Kalau bisa langsung. Biar dokter Lu obati aku sendiri. Saya yang katanya ketua yayasan ini. Masih bisa bertahan hidup beberapa hari lagi. Ayo lebih cepat. Baik, ketua. Sudah dibuka. Terlalu banyak kode. Hampir saja lupa. Saya sudah bilang kan, Paman gak pernah bohong. Kotaknya kan udah kebuka. Bisa buka. Lalu kenapa? Itu juga gak nunjukin. Kalau Ganoderma itu miliknya. Siapa tahu. Waktu dia obatin orang. Dia dengerin info pelanggan. Diam-diam dicatat juga. Kok kalian bisa gitu sih? Paman udah buktikan dirinya. Kenapa kalian makin nyerang? Gak apa-apa Luosi. Kalau memang mau fitnah aku, apa aja bisa mereka bilang. Toh itu sahabatmu, sudahlah. Bro Yuan, ketua Su sudah terima. Sudah, jangan ngomong lagi. Dia mau terima kasih langsung. Menurutmu, biarkan dia datang menemui Anda. Ketua Sulama sakit. Habiskan banyak uang sudah ke banyak dokter, belum sembuh. Bagaimana kalau begini? Biarkan dia datang ke saya bisa bantu obati. Baik, Bro Yuan. Wah, masih mau obati orang lain. Jangan pikir kamu. Koki eksekutif He sedang tidak ada. Sudah anggap diri jadi tabib legendaris. Ketua Su, apa yang kamu maksud itu? Ayah tunangan saya. Bos utama Yayasan Nansheng. Ketua Su itu kan? Benar. Dia memang teman lama saya. Tabib jalanan ini. Berani banget.
Ngaku-ngaku teman ketua Su dari konglomerat Nansheng. Pas banget. Tunangan Aimi adalah anak ketua Su. Nanti dia bakal datang. Tua bangka. Kali ini lihat aja. Mati nggak? Tabib gadungan. Kalau pinter. Mendingan cabut dari sini sekarang. Biar nanti nggak ketahuan. Biar nggak malu. Om, jangan bercanda. Konglomerat Nansheng bukan perusahaan anakmu Tianzhou Group, nggak selevel gitu. Aku nggak bercanda. Ketua Su memang temanku. Masa nggak boleh dibilang? Kok aku nggak tahu? Ayahku punya teman tabib gadungan juga. Ini dia wakil ketua. Sumai dari Nansheng Group. Tua bangka, ini baru namanya. Maluin diri sendiri. Kamu mau apa? Om, bukankah aku sudah bilang ke kamu? Ketua Su dari konglomerat Nansheng. Aku nggak peduli. Kamu lebih tua dari aku. Aku juga nggak peduli. Yang aku peduli cuma kamu. Apakah kamu jujur ke aku? Sekarang kamu bohong. Ketahuan di depan umum. Memang sangat memalukan. Luosi, aku sudah sangat jujur. Jujur. Jujur itu pura-pura. Jadi teman ketua grup Nansheng. Kamu cuma orang miskin. Nggak paham posisi diri sendiri. Ketua Su itu siapa? Ngaku-ngaku temannya. Memalukan. Luosi. Orang tua ini nggak pantas buat kamu. Iya kan, Luosi? Kamu masih bela dia. Punya sedikit ilmu dokter abal-abal. Kamu suka dia karena dia lebih tua. Atau karena waktunya singkat. Om, kalau kamu jujur saja, berdirilah dan minta maaf ke semua. Jelaskan fakta yang sebenarnya. Luosi, aku bilang ketua Su temanku. Itu memang faktanya. Hahaha Luosi. Ngapain kamu sama orang yang sok kaya padahal miskin begini? Biar aku cariin lagi pacar buat kamu, yang muda dan kaya. Pasti lebih baik dari penipu tua ini. Sumai, kamu masih belum ingat aku ya? Dulu waktu kamu lahir, aku yang bantu lahirin kamu. Waktu itu, kupikir kamu anak cewek. Kamu, Non. Sumai nggak mungkin tunanganmu. Terlalu kecil kan? kamu, Dasar tua bangka. Sebenarnya kamu mau apa darinya? Baik, hari ini ku buat. Kamu tak bisa keluar dari sini. Orang. Seret tua bangka ini. Kurang ajar. Ayah. Belum masuk keluarga Su. Sudah berani atur keluarga Su. Ketua Su. Tabib Lu, nyawaku. Sudah sepenuhnya karena Anda. ayah, Anda, apa yang Anda lakukan? Bagaimana mungkin dia bisa sembuhkan penyakit Anda? Kurang ajar. Anak durhaka. Kau sengaja biar ayahmu mati? Berani ngomong begitu ke tabib Lu. Iya, ayah. Dia cuma penipu jalanan. Jangan panggil aku ayah. Kau wanita penggoda yang tak tahu diri. Tak tahu menilai orang. Tak pantas jadi menantu Su. Pertunangan hari ini batal. Aku salah, ayah. Tabib Lu, tolong selamatkan aku. Ayah, aku salah. Aku nggak berani lagi. Selesai sudah, mimpi masuk keluarga kaya lenyap. Bawa pergi. Dokter Lu. Tolong aku dong, ayah. Dokter Lu. Selamatkan aku, ayah. Om, ternyata kamu sekeren itu ya. Bukan cuma keren. Saya ini ketua yayasan. Di depan Pak Lu, angkat sepatu pun tak pantas. Pak Su, kamu merendah banget. Aku dengar, kamu mau adain rapat triwulan Yayasan Provinsi Selatan ya? Benar. Pak Lu, kalau ada waktu, main aja ke grup Su. Saya sambut dengan hormat. Nanti pas banget, penyakit kamu juga bisa. Saya obati sekalian. Haha, makasih banyak dokter Lu. Kalau ada perintah, Pak Lu, langsung kabarin saja. Ini tadi, surat utang 10 miliar dari Anda. Oh Pak Lu, saya permisi dulu. Sekarang waktunya bantu Chen Zhou ambil alih grup Ouyang. Kalian ngapain di sini? Cepat keluar! Rapat triwulan konsorsium Provinsi Selatan akan segera dimulai di sini. Ini momen hidup atau mati bagi grup Tianzhou. Jangan bikin masalah di sini. Ayo cepat pergi! Nah, Rapat triwulan konsorsium Provinsi Selatan. mungkin kami bisa bantu kamu. Ayah, kamu kan cuma tabib jalanan. Bisa bantu aku dengan urusan CEO grup Tianzhou? Ayo pergi sekarang. Ayo!
Wah, ayah dan anak keluarga Lu. Ternyata nyata lebih hebat dari cerita. Lu Chenzhou. Hari ini, yang datang, semua bos konglomerat Nancheng, pemilik perusahaan. Kamu bawa ayahmu yang tak berguna, mau main-main di sini? Haha, Kamu Ouyang ke. Kamu yang menyerang grup anakku. Paman, sebaiknya kau pergi saja. Trik kecilmu itu hari ini, yang datang. cuma buat pamer. Dalam bisnis, kamu juga nggak bisa bantu anakmu. Jangan mempermalukan diri. Itu bukan trik kecil. Itu ilmu asli, pengobatan Tiongkok saya. Menurut saya, pengobatan Tiongkok itu cuma omong kosong. Tak layak disebut. Pengobatan barat itu penguasa pengobatan klinis. Kok kalian bisa ngomong gitu sih? Paman itu memang jagonya pengobatan loh. Kalian nyindir grup Tianzhou, sekarang masih meremehkan dokter Tiongkok. Nak, kamu jelaskan ke mereka, kerennya dokter Tiongkok. Menurutku, pengobatan Tiongkok. Kerennya dokter Tiongkok. Haha, Lihat kan. Anakmu aja meremehkan kamu. Aha, pengobatan Tiongkok apaan? Menurut kami, itu cuma gaya-gayaan. Beberapa hari ini, aku ngerasa nggak enak badan lagi. Kalau misalnya, sakitku, pakai metode kedokteran barat terbaik, pasti udah sembuh dari dulu, hari itu. Kamu pakai obat Tiongkok dariku, menurutku, itu cuma kebetulan saja. Nak, kamu salah paham, kamu tinggal cari aku sedikit perkuat saja. kalau kesehatanmu buruk, jangan buka perusahaan lagi. Sepertinya grup Tianzhou akan ganti pemilik. Haha, Memang aku tak dukung ayahku. Tapi, kalau kalian ingin ancam grup Tianzhou, aku takkan setuju. Kami sudah lama bicara dengan Ketua Su. Grup Tianzhou hari ini akan lenyap. Asal kalian mau lepaskan grup Tianzhou, apapun mau kalian, akan aku setujui. bisa saja. Bisa kuberi kalian satu kesempatan. Tapi harus Lu Yuan. Umumkan langsung pengobatan Tiongkok dari selatan kalah sama pengobatan barat kami. Grup Tianzhou kalian kalah dari grup Ouyang kami. Bagaimana? Pikir dulu. Haha, kamu cuma mimpi. Ayah cuma butuh satu kata darimu. Grup Tianzhou bisa diselamatkan. Katakan saja, Chen Zhou, kamu ngomong apa? pengobatan Tiongkok memang kalah sama medis barat. Ayah, kamu mau hancurkan grup Tianzhou. Grup Tianzhou ini sepertinya mau mengalah. Grup Ouyang sedang jaya. Bahkan gabung dengan Ketua Su. Siapa berani lawan Lu Chenzhou barusan? Gayamu yang sombong itu. Mana sekarang? Hah? Ayah cuma ingin kau mengalah. Cukup tunduk saja. Jaga harga dirimu. Apa gunanya? Chen Zhou, dia itu ayahmu. Justru dia yang kamu remehkan. Pengobatan Tiongkok dari selatan. Kok kau begitu pada dia? Ngomongnya. Tapi sekarang, Ouyang sudah bulat. Niatnya mau ambil alih grup Tianzhou kita. Asal dia menyerah tunduk saja, kita bisa selamatkan seluruh grup Tianzhou. Dalam hatimu, Ouyang ke ini, dan yang disebut Ketua Su itu. Sepenting itu ya, kalau aku bilang, di mataku mereka, nggak berarti apa-apa. Haha. Ini lelucon besar. Kamu aja berani meremehkan Ketua Su? Ketua Su itu, siapa orangnya? Bahkan aku, harus sopan sama dia. Kamu berani apa? Dari mana percaya dirimu? Bicara kayak gini ke aku. Dari mana percaya dirimu? Ketua Su, baru saja pinjam 1 miliar dari Om. Aku lihat sendiri. Kamu siapa? Kenapa ngomong kayak gini? Ketua Su bakal minta pinjam uang darinya? Menurutku, perempuan ini cuma cewek lucu. Yang dibawa si kakek ini cuma pura-pura. Haha, dia sih. Memang pernah pinjam uangku. Ini juga, surat utangnya. Emang tanda tangan Ketua Su. Serius, ini beneran. Sekarang kamu percayakan. Yang dibawa si kakek ini. Tapi tetap nggak percaya. Tapi, ibu angkat nggak pernah bicara soal ini. Nak, masih banyak hal yang belum kamu tahu. Kamu harus banyak belajar. Salah. Hanya dengan selembar surat utang, itu nggak bisa buktikan apa-apa. Tanda tangan bisa dipalsukan. Ah, dasar penipu tua. Mau tipu keluarga kayak Nansheng, lihat aja, pasti aku hukum. Benar, hampir saja tertipu. Nggak bisa tunjukkan buktinya, kamu penipu. Kayaknya kamu mau mati, ya. Kalau kamu mau berlutut minta maaf ke kami. Mungkin, kami bisa maafin kamu. Berhenti pura-pura, cari perhatian di sini. Sekarang berlutut depan aku, berhenti pura-pura.
Itu sampah. Betul. Ayo cepat berlutut. Cepat berlutut. Berlutut, berlutut, berlutut. Ayo cepat berlutut. Apa sih yang ribut? Salam, Ketua Su. Salam, Ketua Su. Rapat triwulan akan dimulai. Kenapa ribut-ribut? Ketua Su, ada penipu tua yang bicara sembarangan di sini. Katanya Anda utang dia 1 miliar. Saya mau urus dia barusan. Oh, dialah orangnya. Ketua Su, saya sekarang juga usir dia keluar. Hei, kurang ajar. Ketua Su, kenapa Anda pukul saya? Menurut kamu kenapa, Ketua Su? Memukul Tuan Ouyang. Jangan-jangan si Lu ini benar-benar hebat. Mungkin grup Tianzhou masih bisa diselamatkan. Sekarang, segera minta maaf. Kalau tidak saya. Iya. Ketua Su, Apa yang terjadi dengan Ketua Su? Ketua Su. Ketua Su, Anda kenapa? cepat. Tolong saya, cepat. Penyakit lama Ketua Su kambuh lagi. Ketua Su. Tunggu, tahan dulu. Ouyang ke? Apa maksudmu? Ketua Su, kamu tiba-tiba pukul aku bisa maafkan. Tapi, kamu harus setuju. Rencana akuisisi aku untuk grup Tianzhou. Kalau tidak, Ouyang Ke, kamu licik. Kamu lihat Ketua Su menolak. Malah kamu ancam dia. tanya saja dia. Dia jaga dirinya. Atau jaga grup Tianzhou. Aku setuju. Haha, Ketua Su, tenang saja. Penyakitmu aku bisa obati. Gak perlu mereka, keluarga Ouyang. Orang grup Tianzhou ini, apa tahu soal pengobatan? Pak Lu, saya tahu Anda ahli. Tapi penyakit saya pakai pengobatan Tiongkok. Sebentar saja. Mungkin susah sembuh total. Ketua Su, tenang saja. Penyakitmu aku bisa obati. Gak perlu mereka, keluarga Ouyang. Benar. Keahlian medis Om sangat hebat. Jangan mimpi. Penyakit Ketua Su. Sudah konsultasi ke dokter top dalam luar negeri. Tidak ada yang bisa sembuhkan. Sakit jantungnya. Hanya kami, obat rahasia keluarga Ouyang, yang bisa meredakan gejalanya. Benar. Jangan kira trik palsumu itu berguna. Ilmu pengobatan Tionghoamu itu bahkan tidak layak. Penyakit lama Ketua Su. Ketua Su, percayalah padaku. Jangan memaksakan diri. Kali ini beda dari saat memeriksa saya. Ketua Su orang penting. Ilmu pengobatan jalananmu tidak akan berhasil. Dibandingkan dengan kami. Nak, tahukah kamu, sejak dulu, Berhenti pura-pura. kamu sebenarnya tak akan hidup sampai 30 tahun. Kalau bukan karena aku keliling mencari tabib Tiongkok, menemukan teknik pengobatan terbaik, dan dapatkan ilmu itu, menemukan teknik pengobatan terbaik, kamu pasti sudah meninggal duluan. Itu semua hanya kebetulan saja. Kalau memang cara-cara misikmu itu tak bisa selamatkan Ketua Su, seluruh grup Tianzhou pasti ikut hancur bersamamu. Aku tak bisa terima itu. Sudahlah. Kalau memang keluarga Ouyang kalian dan keluarga Lu selalu bertolak belakang dalam pengobatan, maka siapa bisa sembuhkan penyakitku? Aku akan mundur dan serahkan posisi ketua konsorsium Provinsi Selatan padanya yang kalah. Biar pihak lawan putuskan nasibnya. Orang tua, harus kuingatkan, obat rahasia keluarga Ouyang sudah teruji. Pasti kalah kalau coba lawan. Berani? Enggak. Kenapa enggak berani? Jangan. Aku tak akan biarkan Tianzhou Group mengalami kegagalan lagi. Baru saja susah payah. Tianzhou Group dapat kesempatan hidup. Kamu malah sia-siakan lagi. Lepaskan, hari ini ayah mau bilang, yang namanya harapan hidup bukan dari minta tolong orang lain, tapi harus direbut sendiri. Pantas Ketua Su, kelihatan gak seperti orang sakit. Ternyata nadinya kena racun Jiu Duezang. Ada juga yang segitu jahatnya. Tuan Lu, bisa tahu penyebabnya apa? Nadimu bermasalah, tapi bisa diobati. Tapi masih kurang satu hal, sesuatu yang spesial. Kamu mau apa? Aku bisa cari semuanya. Darah jantung tubuh Yin ekstrem. Kenapa perlu darahku? Benar. Darah kita bersatu. Akan jadi penawar racun satu-satunya yang gak ada duanya. Oke Om. Aku percaya kamu. Aku ambil darah sekarang. Jalan masih jauh. Kamu kira kamu itu tubuh suci alami sampai bisa campur darah? Menurutku kamu cuma mau berlama-lama dan untungin diri dari cewek. Cepat pergi.
Biar kami, Ouyang Group, pakai fosfomisin untuk selamatin Presdir Su. Benar. Ini memang fosfomisin. Yang katanya, Kamu itu tubuh suci alami. Tapi ini beracun. Ini racun. ngaco. Ini buat nyelamatin Ketua Su, obat mujarab. Mana mungkin beracun? Benar. Ketua Su sudah pernah pakai. Kau bohong. Bohong juga ada batasnya. Pak Lu, kau salah paham. Saya memang pernah pakai sekali. Pasti nggak mungkin salah. Suntikan ini sangat beracun. Setelah pakai, ringan jadi ketergantungan berat. Parahnya bisa mati. Apa? Konyol. Kau sengaja pakai cara ini buat halangi selamatin Ketua Su? Benar. Kalau Ketua Su, kenapa-kenapa, siapa tanggung jawab? Keamanan. Seret, dia keluar. Gila bener. Dari tadi, harusnya udah dikeluarin. Iya. Kamu tuh kenapa harus fitnah orang sih? Sekarang, aku juga nggak bisa lindungi kamu lagi. Pasti nggak mungkin salah. Nggak beracun. Kalau begitu kamu sendiri berani nggak coba. Lucu. Aku kan gak sakit. Ngapain aku pakai? Kamu kira obat kita bisa dipakai sembarangan? Minggir dulu. Tidak boleh. Berani-beraninya kamu rebut paksa. Mau mati ya? Minggir. Aduh, Berani kamu sakitin anakku. Satpam, pukul dia. ini ada apa? Ini? Kenapa ini? Lu Yuan, sebenarnya kamu lakukan apa sama anakku? Kamu lihat sendiri. Dia cuma kayak obat suntik dari kalian. Aku nggak ngapa-ngapain. Dia, kenapa bisa begini? Apa? Obat ini bermasalah. Tidak mungkin. Obat kami pasti tidak ada masalah. Suntikan kalian belum berhasil diuji. Cuma kebetulan saja, karena di dalamnya, bikin Ketua Su sadar sebentar. Obat itu lebih berbahaya untuk badan. Om, kamu hebat. Cuma cium sekali. Sudah tahu obat dia ada kekurangan. Lihat reaksi Tuan Ouyang. Kayaknya dia memang benar. Tidak mungkin. Obat kami pasti tidak masalah. Anakku. Ya. Bawa dia pulang. Ternyata obat itu bermasalah. Ada hormon tertentu. Untuk Ketua Su, Kamu Lu Yuan. Pasti pakai. Trik licik. Waktu itu aku juga kasih obat yang sama ke ketua. Pakai obat yang sama. Tapi nggak ada masalah. Sama sekali aman kok. Jangan balik tuduh orang, deh. Jangan lempar tuduhan balik. Bagus banget Lu Yuan. Anda menghancurkan obat Presiden Su seperti ini. Kamu mau lihat. Ketua Su. Mati di depanmu. Nggak. Tolong. Tolong aku. Om, biar aku saja. Yin yang murni. Kebal segala racun. Pergi. Apa? Sakit banget. Jangan gegabah. Ketua Su sudah kritis. Kamu sengaja lukai Ketua Su. Aku langsung tangkap kamu. Keluar. Ada pembunuhan. Dia bunuh Ketua Su. Pembunuhan. Pembunuhan. Tapi nggak ada masalah. Udah kamu bunuh. Lu Yuan, kamu benar-benar pembunuh. pembunuh. Tianzhou Group, itu pembunuh. Jangan-jangan Ketua Su. Tapi, menurutku kondisi Ketua Su juga belum baik banget. Kamu sudah membunuh orang itu. Masih berani bilang sudah sembuh. Kamu benar-benar berani sekali. Benar. Grup Tianzhou telah membunuh Ketua Su. Kami semua pasti akan bersaksi. Biar kalian masuk penjara. Ngomong apa sih? Dia itu harusnya malah terima kasih ke saya. Cukup. Lihat, kamu sudah bikin grup Tianzhou jadi kayak begini. Bangkrut dan dibeli orang, itu sih masih mending. Kamu malah bikin semua orang di grup Tianzhou kena masalah dan di penjara. Baru kamu puas ya? Chen Zhao, jangan terlalu emosi dulu. Jangan ngomong gitu sama ayahmu. Tidak. Dia berkali-kali bikin grup Tianzhou terjebak situasi kayak gini. Aku Lu Chen Zhou. Nggak butuh ayah seperti itu. Aku Lu Chen Zhou. Hari ini mau putus hubungan sama Lu Yuan ayahku. Apa? Kamu bilang apa tadi? Aku mau putus hubungan ayah anak denganmu. Hari ini, yang membunuh Ketua Su
adalah pria tua bernama Lu Yuan. Tak ada hubungannya dengan grup Tian Zhao. Chen Zhou, kamu gak menyesal. Kecuali kamu bisa hidupkan ketua Su lagi. Tapi itu gak mungkin. Kenapa ribut semua? Kenapa ribut semua? Bangkit dari kubur, bangkit, bangkit dari kubur. Ini. Aku belum mati. Tak ada hubungannya. Ketua Su ini maksudnya apa? Aku baik-baik saja. Ketua Su, barusan kamu tadi kan mati. Dasar bocah bendel, sekarang semua sudah jelas. Aku umumkan. Tuan Lu, sudah sembuhkan penyakitku. Selanjutnya, Tuan Lu akan jadi ketua baru konglomerat Provinsi Selatan. Keluarga Ouyang harus patuh keputusannya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia pasti cuma menjelang ajal saja. Kamu yang mau menjelang ajal, satu keluargamu juga akan menjelang ajal. Lu Yuan, kamu menghancurkan keluargaku. Aku akan membuatmu mati. Kalian nih, barusan bikin aku cemas banget. Tuan Lu, bukan cuma dokter hebat, tapi juga orang yang bahkan aku harus mengakui keunggulannya. Kalian, beraninya Anda mempertanyakannya di sini. Pak Lu, Distributor herbal terbesar dunia. benar. Distributor herbal terbesar dunia. Iya, iya. Tak menyangka semua yang Anda katakan ternyata benar. Ayah, aku tahu aku salah. Nak, ingat ini baik-baik. Jangan pernah nilai orang dari penampilannya. Nanti kau bakal rugi besar. Ini juga pelajaran paling penting dariku buatmu. Aku mengerti. Ayah, Aku juga sudah belajar. oh iya ayah, kapan ayah menikahi 3 ibu angkatku itu? Kamu ledek aku lagi. Apa maksudmu? Enggak kok. Lu Yuan, jangan lari berhenti. Kamu